والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنsyaallah melanjutkan pembahasannya pada daras as-salis, ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga dari jilid yang ketiga. Terakhir sampai pada tamrin yang ke-15 tentang kata ukharu. Kemudian yang berikutnya insyaallah yang akan kita bahas pada malam ini, tamrin yang berikutnya yang ke-16, sadisa asyara, yang ke-16, tamrin yang ke-16 pada halaman 37. Ta'ammal ma yali, ta'ammal, perhatikanlah, renungkanlah, ma yali, kata-kata berikut ini atau hal-hal berikut ini tentang fi'il. Di sini disebutkan fi'il yastati'u, yastati'u. Ini bentuk fi'il madhi, bentuk fi'il mudhari', yang bermakna mampu atau bisa. Yastati'u, mampu atau bisa. Bentuk fi'il madhinya ini istata'a, bentuk fi'il madhinya istata'a. Hamzah wasal, kemudian sin, ta, ta, alif, kemudian ain, istata'a. Seperti yang disebutkan dalam hadis, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ah fal yatazawwaj. Man istata'a itu bentuk fi'il madhinya. Nah, di sini bentuk mudhari'nya yastati'u. Dan dengan huruf mudhara'ah, huruf ya, berarti dia digunakan untuk ghaib, untuk yang ghaib, artinya orang ketiga. Jadi dia mampu, dia bisa. Kemudian yang berikutnya tastati'u, sama fi'il mudhari', hanya saja perbedaan pada huruf mudhara'ah. Nah, kalau dengan ta berarti ini untuk mukhatab, ya mungkin bisa untuk yang ghaibah, tetapi di sini lebih ditujukan pada untuk mukhatab sesuai dengan contoh yang disebutkan nanti, dan umumnya huruf ta memang untuk fi'il mudhari' yang diawali dengan ta ada dua kemungkinan. Untuk ghaibah, jadi ghaib yang muannats mufrad, atau untuk mukhatab, orang kedua, mudzakkar mufrad, Tapi di sini ini cenderungnya untuk yang mukhatab, tastati'u, untuk anta, bukan untuk hiya.
nanti ditunjukkan dalam contoh seperti itu. Walaupun secara asal bisa untuk hiya, ya, tentunya sesuai dengan konteksnya ya. Baik. Jadi kalau tadi yastati'u untuk huwa, kemudian tastati'u untuk anta, kemudian yang berikutnya astati'u dengan hamzah pada huruf mudhara'ah untuk mutakallim atau untuk ana. Ya. Ini bentuk fi'il mudhari' sesuai dengan keadaan fa'ilnya. Ya. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat pada masing-masing fi'il tersebut. Yang pertama, man yastati'u an yaktuba darsa ala saburati bi khattin wadihin. Man yastati'u, siapa yang bisa, siapa yang mampu, ay yaktuba darsa untuk menulis pelajaran, ala saburati pada papan tulis, bi khattin wadihin dengan tulisan yang jelas. Ini yastati'u, mampu, dia mampu, dia bisa. Ini jadi dapat melakukannya. Contoh yang kedua, atastati'u an tasuqa syahinatan ya Zubairu. Atastati'u, apakah, ya, hamzahnya untuk istifham, apakah engkau mampu, apakah engkau bisa, an tasuqa syahinatan untuk menyopiri atau mengendarai, syahinatan mengemudikan, ya, an tasuqa mengemudikan, syahinatan kapal, ya Zubair, wahai Zubair, apakah engkau mampu untuk mengemudikan kapal, wahai Zubair. Ini tastati'u, ya, untuk anta, engkau mampu. Yang ketiga, hadhihi risalatu bi khattin radiin. Hadhihi risalatu bi khattin radiin la astati'u an aqra'aha. La astati'u an aqra'aha. Atastati'u an taqra'aha anta ya barra'u. Atastati'u an taqra'aha anta ya barra'u. Ya, hadhihi risalatu, ya, surat ini, bi khattin radiin, ya, dengan tulisan yang buruk, dengan tulisan yang jelek. Surat ini, ya, maksudnya ditulis, ya, makna yang tersirat atau di situ lafaz yang dihilangkan. Surat ini ditulis dengan tulisan yang jelek. Surat ini tulisannya jelek. Kalau bahasa kita demikian, ya. Tapi di sini dengan ungkapan seperti ini, hadhihi risalatu bi khattin radiin, ya. Surat ini dengan tulisan yang jelek. Maksudnya ditulis dengan tulisan yang jelek atau tulisannya jelek. La astati'u an aqra'aha, saya tidak bisa, saya tidak mampu untuk membacanya. Atastati'u an taqra'aha anta, apakah engkau mampu membacanya, engkau ya barra, wahai barra. Jadi anta di sini untuk taukid, ya, an taqra'aha anta, ya, jadi anta di sini fungsinya sebagai taukid, bukan fa'il dari taqra'a, ya, bukan fa'il dari taqra'a. Kenapa? Karena fa'ilnya berupa dhamir mustatir, ya, takdirnya anta pada fi'il taqra'a, ya, kemudian disebutkan anta secara jelas. Nah, di sini untuk taukid dhamir. Jadi fa'il yang berupa dhamir mustatir tadi, yang takdirnya anta, itu ditaukid
dengan dhamir yang tampak seperti ini, anta. Nah, jadi ini bukan fa'il tapi ini taukid dari dhamir mustatir. Ya. Kemudian satu contoh lagi yang berikutnya. Atastati'ina an taghsili hadhil malabisa al-yawma ya Laila. Atastati'ina an taghsili, di sini tastati'ina, fi'il mudhari', huruf mudhari' dengan ta, kemudian ada tambahan ya dan nun di akhir, berarti untuk mukhatabah, untuk mukhatabah. Jadi mukhatab yang mufrad muannas, atau untuk anti yang perempuan, jadi engkau perempuan, dan itu diperkuat dengan munada yang di akhir ya Laila, wahai Laila, ya, Laila seorang perempuan. Sehingga tadi bentuk fi'ilnya menyesuaikan. Atastati'ina an taghsili hadhil malabisa, apakah engkau mampu, engkau bisa mencuci hadhil malabisa, baju-baju ini, al-yauma, pada hari ini, ya Laila, wahai Laila. Ini contoh-contoh penggunaan fi'il yastati'u dan tasrifannya sesuai dengan keadaan fa'ilnya. Dan perlu diingat pada tiga bentuk tadi, yastati'u, tastati'u, dan astati'u, itu yang menjadi fa'il ini adalah dhamir mustatir. Yang menjadi fa'il dari masing-masing fi'il tersebut adalah dhamir mustatir. Untuk yastati'u takdirnya huwa, untuk tastati'u takdirnya anta, untuk astati'u dhamir mustatir tersebut takdirnya ana. Seperti pada masing-masing contoh tadi ya. Ini. Adapun untuk tastati'ina pada contoh yang keempat, yang menjadi fa'il adalah dhamir ya. Tastati'ina. Nah, ada tambahan ya dan nun di akhir fi'il ini. Nah, ya-nya itu dhamir yang menjadi fa'il dari fi'il mudhari' ini. Ya, karena ini digunakan untuk mukhatabah, maka ya tersebut, ya dhamir ya tersebut sering disebut dengan ya mukhatabah. Jadi dhamir ya untuk mukhatabah, mukhatab muannas mufrad, ya, atau anti, ya. Ini. Baik. Dan fi'il ini ada tambahan huruf, ya, artinya tidak atau bukan termasuk fi'il yang mujarrad yang huruf-hurufnya asli, tapi di situ sudah ada penambahan hurufnya. Jadi huruf sin, kalau huruf ya atau ta atau hamzah pada masing-masing fi'il mudhari' itu huruf mudhara'ah, kemudian huruf tambahan yaitu huruf sin dan huruf ta. Ya, sebenarnya ada satu lagi tapi dihilangkan, yaitu hamzah wasal sebelum huruf sin. Ya, tadi pada bentuk mudhari' ya tampak ya istata'a, ada hamzah wasal di awal, itu tambahan. Kemudian sin itu juga tambahan, kemudian ta itu juga tambahan. Jadi ada 3 huruf tambahan di awal pada fi'il ini. Huruf-huruf yang asli itu pada 3 huruf yang akhir, huruf ta, kemudian alif atau ya pada bentuk mudhari' ini ya, kemudian ain, itu huruf yang asli. Ya. Insya Allah nanti di beberapa pelajaran mendatang akan dibahas ya, fi'il yang semacam ini, yang ada huruf aslinya ataupun yang ada huruf tambahannya. Berikutnya sabi'a asyarah, yang ke-17, latihan atau tamrin yang ke-17. Ta'ammal ma yali,
perhatikan hal-hal berikut ini. Di sini tentang fi'il shalla. Shalla ini bentuk fi'il madhi, ya, bermakna sholat, ya, mengerjakan sholat, ya. Shalla, ya, shalla ini diakhiri dengan huruf illah, yaitu huruf alif pada fi'il madhi ini. Alif yang ditulis dalam bentuk ya, ya, shalla, ya, itu alif, ya, maka dibaca dengan alif. Jadi sebagai bacaan mad dari fathah sebelumnya, shalla. Kemudian dibentuk menjadi mudhari' menjadi yusalli, ya, yusalli. Huruf ya, huruf mudhara'ah ini berharakat dhammah, yusalli. Dan alifnya yang akhir pada madhi tadi berubah menjadi ya pada mudhari'. Ya, shalla, yusalli. Ya, pada mudhari' itu benar-benar ya, ya, bukan alif tapi ya. Dan asalnya dia berharakat dhammah, ya, jadi marfu' dengan dhammah, ya, aslinya yusalliyu. Hanya saja karena ini sulit untuk mengucapkan semacam ini, maka dhammahnya ditakdirkan dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, ya, sehingga tinggal diucapkan yusalli. Ini tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Kemudian dibentuk menjadi fi'il amr. Pembentukan fi'il amr berasal dari fi'il mudhari' dengan menghilangkan huruf mudhara'ah, ya, dengan cara menghilangkan huruf mudhara'ah yang pertama. Kemudian kalau fi'il mudhari' itu huruf akhirnya illah, ya, kalau fi'il mudhari' itu huruf akhirnya huruf illah, maka huruf illah tersebut dihilangkan, ya. Ini pembentukan fi'il amr dari fi'il mudhari'. Dari yusalli, huruf mudhara'ah dihilangkan, ya-nya dihilangkan, ya, langkah yang pertama. Kemudian yusalli tadi itu diakhiri dengan huruf illah, maka ketika dibentuk menjadi amr, huruf illah yang akhir itu dihilangkan. Sudah, sehingga itu hasilnya menjadi salli, ya, salli. Ya yang awal huruf mudhara'ah dihilangkan, ya yang akhir huruf illah di akhir fi'il dihilangkan, ya, hasilnya itu tinggal salli. Ini, ya, jadi kaidah pembentukan fi'il amr itu berlaku umum untuk semuanya. Artinya fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari', bukan dari fi'il madhi, tapi dari fi'il mudhari'. Adapun fi'il mudhari' itu berasal dari fi'il madhi. Jadi urut. Artinya tidak bisa langsung fi'il amr dari fi'il madhi, tidak bisa. Jadi fi'il amr itu dari fi'il mudhari'. Adapun fi'il mudhari' dari fi'il madhi. Tetapi tidak bisa fi'il amr langsung dari madhi, tidak bisa. Harus dia dari mudhari' dulu. Ini. Dan kaidahnya umum tadi, pembentukan fi'il amr berasal dari fi'il mudhari', ya, dengan menghilangkan huruf mudhara'ah, ya. Kemudian kalau huruf akhirnya itu huruf sahih berharakat sukun, maka sukunnya diganti dengan minkum. Kalau huruf akhirnya itu huruf sahih, ya, bukan huruf illah dan berharakat dhammah, ya, maka dhammahnya diganti dengan sukun, ya, seperti kataba yaktubu misalkan, ya, yaktubu menjadi uktub, yaktubu menjadi uktub. Jadi dari semula dhammah menjadi sukun, ya, pada huruf akhir. Itu kalau hurufnya sahih. Tapi kalau huruf akhir itu huruf illah, ya, alif, wawu atau ya, ya, maka ketika dibentuk amr, huruf illah yang akhir itu dihilangkan. Ini berlaku untuk semuanya, termasuk pada contoh ini, pada fi'il ini, ya.
Kemudian contoh penggunaannya dalam kalimat yang pertama, as-sallaita az-zuhra ya Husainu, as-sallaita az-zuhra ya Husainu, apakah engkau sudah sholat zuhur wahai Husain? Sallaita ini fi'il madhi. Tadi dari sholat kemudian bertemu dengan dhamir yang berharokat, maka alifnya yang akhir tadi sholat dari kan alif ya. Nah, ketika bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat, dhamir ta misalnya, maka alif tersebut berubah menjadi huruf ya, sehingga menjadi sholaita, bukan sholata, bukan, tapi berubah alifnya menjadi ya, menjadi sholaita. Ini sholat untuk huwa, dia sholat. Kalau untuk anta, sholaita, engkau sholat. Ya. Contoh berikutnya mungkin bisa gantian dibaca. Sholaitu fil masjidil harami wa fil masjidil nabawi asyarifi wa uhibbu an usalliya fil masjidil al-aqsa biidznillah. Ya. Aku sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi Asyarif yang mulia, dan aku ingin untuk sholat di Masjid Aqsa dengan izin Allah. Iya. Shallaitu fil Masjidil Harami wa fil Masjidin Nabawi Syarifi wa fil Masjidin Nabawi Syarifi, ya, an-Nabawi asy-Syarifi. Wa uhibbu an usalliya fil Masjidil Aqsa biidznillah. An usalliya, ya, shallaitu, saya sudah sholat, artinya sudah pernah, saya sudah sholat, maksudnya sudah pernah sholat fil Masjidil Harami, di Masjid Al-Haram di Makkah, wa fil Masjidin Nabawi Syarifi, dan di Masjid Nabawi Asy-Syarif yang mulia, ya, pernah sholat di kedua masjid tersebut, di Makkah dan di Madinah. Kemudian wa uhibbu an usalliya fil Masjidil Aqsa, dan saya uhibbu, saya cinta, ya, maksudnya saya suka, saya ingin, ya, saya ingin untuk sholat di Masjid Al-Aqsa di Palestina biidznillah, dengan izin Allah. Artinya apa? Dia belum pernah melakukan sholat di Masjid Al-Aqsa, tapi punya keinginan untuk bisa sholat di sana. Ini uhibbu an usalliya, ini bentuk fi'il mudhari', ya, uhibbu an usalliya, artinya belum pernah melakukannya, tapi di situ tadi uhibbu menunjukkan kecintaan atau keinginan. Ya. Adapun untuk di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi tadi dengan bentuk fi'il madhi, shallaitu, ya, menunjukkan sudah pernah melakukannya. Ya, ini, ya, jadi fi'il madhi menunjukkan makna madhi, waktu yang lampau. Kemudian fi'il mudhari' salah satu maknanya untuk akan datang. Ini kandungan makna dari kalimat ini sesuai dengan bentuk fi'ilnya seperti itu. Berikutnya, Salli bina ya syaihu, salalah dengan kami, ya, salli bina ya syaihu, salatlah dengan kami, salatlah bersama kami, ya syaihu, wahai syekh. Dan di sini ketika fi'il shalla diikuti ba, ya, dengan huruf jar ba, ya, salli bina,
Ini maksudnya sholat dengan kami, sholat bersama kami. Di situ maksudnya menjadi imam bagi kami. Jadi sholat kemudian menjadi imam bagi kami. Ya, jadi sholli bina ya syekhu, sholatlah menjadi imam kami ya syekh. Ini maksudnya ya, maknanya. Adapun secara lafaz ya mungkin boleh diterjemahkan seperti tadi ya, sholatlah bersama kami, sholatlah dengan kami, tetapi yang dimaksud tadi untuk mengimami kami. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya, la tusallil fara'idhu fil baiti. Tidak ada salat la apa ini? Oh, tusalli di sini fi'il mudhari' majzum. Ya, majzum ya. Tidak boleh. Jangan. Nahiyah, lanya la nahiyah, menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi melarang. Tidak boleh salat. Janganlah engkau salat fardu, salat wajib di rumah. Iya. La tusalli al-fara'idha fil baiti. La tusallil fara'idha fil baiti. Janganlah kamu salat faraid, salat wajib yang 5 waktu fil baiti, di rumah. Nah, di sini ini la an-nahiyah, la yang bermakna larangan, ya, melarang. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Jangan. Ya, larangan ya dalam bahasa Indonesia, jangan kamu begini. Nah, itu melarang. Jangan kamu sholat wajib 5 waktu di rumah. Ini. Ya, la an-nahiyah menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, untuk fi'il mudhari' ini yusalli yang diakhiri dengan huruf illah, ya, ini jazmnya ini dengan menghilangkan huruf yang akhir, ya yang akhir dihilangkan. Dan kalau nahiyah di sini untuk mukhatab, tadi bentuk fi'ilnya menjadi tusalli, huruf mudharah dengan ta, kemudian ya yang akhir dihilangkan. Karena ini fi'il mudhari' majzum, dijazmkan oleh la an-nahiyah tersebut. Dan tanda jazmnya tadi menghilangkan huruf illah yang akhir, ya, sehingga menjadi la tusalli. Janganlah kamu sholat. Ini ya. Dan dari sini juga bisa diketahui ini ditujukan untuk yang laki-laki, karena bentuk fi'il ini untuk laki-laki, tusalli. Ini untuk anta, untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Beda nanti bentuk fi'ilnya. Ya, ini. Jadi dalam bahasa Arab hal itu bisa diketahui ini untuk laki-laki ataukah ini untuk perempuan. Ya, itu insya Allah bisa diketahui dari lafaz-lafaz yang digunakan. Berikutnya, lama usallil asr. Ya. Lama belum di sini bermana belum? Saya belum sholat asar. Iya. Lama usalli al-asra, saya belum sholat asar. Lama ini termasuk yang menjazmkan fi'il mudhari'. Seperti tadi la nahiyah, ini juga menjazmkan. Lama ini menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, seperti lam yalid wa lam yulad. Nah, lam itu menjazmkan fi'il mudhari'. Lama juga demikian, sama seperti lam tersebut, ini menjazmkan fi'il mudhari'. Usalli ini fi'il mudhari' yang majzum. Ya, tanda jazmnya itu dengan menghilangkan huruf akhir, yaitu huruf ya. Lam usalli. Ya, dengan hamzah berarti untuk mutakallim. Ya, saya belum sholat asar. Ini. Jadi huruf ya, untuk mengingatkan huruf yang menjazmkan satu fi'il mudhari' itu ada 4 ya. Huruf-huruf yang menjazmkan satu fi'il mudhari' itu ada 4, yaitu la an-nahiyah, la yang bermakna larangan, melarang, jangan, la tusalli misalnya. Kemudian yang kedua
lamul amr, lam yang bermakna perintah, ya. Li yusalli, misalkan li yusalli, hendaknya dia sholat. Ini itu dengan lam yang satu huruf ya, li yusalli, hendaknya dia sholat. Itu yusalli masih zoom dengan menghilangkan huruf illah yang akhir. Itu lamul amr, lam yang bermakna amr, yang bermakna perintah. Kemudian yang ketiga lamma, seperti nomor 5 ini ya, lamma ini menjazmkan fi'il mudhari'. Kemudian yang keempat adalah lam, seperti tadi dalam ayat lam yalid wa lam yulad. Ini jadi ada 4 huruf ini, la, an-nahiyah, lam, lamul amr, kemudian lam dan lamma. Ini yang mengingatkan tentang kata-kata yang menjazmkan fi'il mudhari'. Dari ini ada yang ditanyakan? Mungkin dari yang tadi juga ada yang ditanyakan? Ya. Berikutnya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Untuk mungkin juga mengingatkan juga dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu ya dalam hadis yang masyhur tentang salat ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu sallu itu bentuk fi'il amr untuk jamak. Ya, kalau tadi salli ini untuk yang mufrad, untuk anta, salatlah kamu, untuk satu orang, salli. Nah, kalau untuk banyak orang dengan menambahkan wawu, dhamir wawu sebagai fa'il, sallu, salatlah kalian. Ya, untuk antum, untuk kalian, untuk jamak, sallu. Atau seperti juga dalam azan ketika hujan, sallu fi buyutikum, ya, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, sallu ini itu untuk jamaknya, fi'il amr untuk jamak dengan menambahkan dhamir wawu. Nah, kemudian tadi sallu kama sebagaimana, ya, sallu salatlah kalian, kama sebagaimana, ra'aitumuni, ra'aitum kalian melihat, ya, kalian melihat. Nah, kemudian ni melihatku, ni di sini sebagai maf'ul bih, ya, ni aku atau saya. Ra'aitum, nah, ketika mim sukun pada ra'aitum, ya, kemudian bersama dengan dhamir sesudahnya, maka di situ ditambahkan wawu sehingga menjadi ra'aitumuni. Jadi bukan ra'aitumni, bukan demikian. Ini dulu pernah dipelajari, pernah apa belum? Di jilid 2 atau jilid 3 nanti ya. Yang jelas di situ wawunya tambahan. Ya. Jadi sesudah mim jamak ra'aitum, kemudian kalau diikuti dhamir lagi, maka di situ ditambahkan wawu sesudah mim jamak tadi, sehingga ra'aitumuni. Ini kalian melihat aku, ya, ra'aitum kalian melihat, ni aku, ra'aitumuni kalian melihat aku, usolli salat, aku salat, aku sedang salat atau aku salat. Ini usolli, gitu ya. Jadi maknanya sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku, yaitu Nabi SAW salat. Ini ya tentang fi'il ini, untuk mengingatkan. Jadi seperti itu.
Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan. Samina asyara, yang ke-18. Hadhihi asma'us syuhuril arabiyyati. Asma'us syuhuril arabiyyati. Ini, ya, hadhihi, ini asma'us syuhuril arabiyyati adalah nama-nama bulan-bulan dalam Arab. Asma'us syuhur, nama-nama bulan. Asyhur ini jamak dari asyahr. Syahrun atau asyahru, itu mufradnya. Dan jamaknya asyuhuru. Bulan-bulan al-Arabiyah, bulan-bulan dalam Arab. Jadi inilah nama-nama bulan dalam Arab, dalam bahasa Arab. Yang pertama, dan ini yang sesuai dengan bahasa Arab yang benar, ya, seperti ini ya. Kalau mungkin yang kita jumpai di kalender-kalender di sini mungkin ada perbedaan dengan ini, ya mungkin yang perlu disesuaikan yang ada di sini ya. Karena kitab ini berasal dari Arab, tentunya insya Allah ini lebih bisa dipercaya, ada yang lebih bisa dijadikan rujukan, termasuk dalam hal ini ya, nama-nama bulan dalam bahasa Arab yang benar seperti ini. Yang pertama, al-muharramu dengan alif lam, al-muharramu, ya, muharram atau al-muharram. Ya, Allah. Ya. Ini bulan yang pertama, al-muharram, muharram. Kemudian yang kedua, sofarun, sofar, ya, sofarun, sofar. Yang ketiga, nah ini perhatikan, Rabi'un, ya, dengan tanwin ya, ini tanwinnya, Rabi'un, al-awwalu, Rabi'un, al-awwalu. Kalau bersambung, bunyi nun, bunyi tanwin atau nun sukun, itu dibaca kasrah nunnya, Rabi'unil awwalu. Yang benar sesuai bahasa Arab seperti ini, Rabi'unil awwalu. Ya, kalau di sini seringkali disebut Rabi'ul awal. Kalau yang lebih sesuai dengan bahasa Arab asalnya seperti ini, Rabi'un al-awwalu, Rabi'unil awwalu. Dan perhatikan susunan ini, Rabi'un, ini kan nama ya, nama bulan. Ism syahr, nama bulan. Ya, kalau dia sudah menjadi nama, berarti dia ma'rifah, bukan nakirah. Walaupun dia tanwin, Rabi'un, diakhiri dengan tanwin. Tetapi karena ini menjadi nama, al-alam atau nama, maka tentu dia ma'rifah. Karena alam ini ma'rifah, termasuk isim yang ma'rifah, nama orang, nama tempat, nama daerah, termasuk ini nama bulan, mungkin nama hari dan seterusnya, ini ma'rifah. Ya. Contoh lainnya mungkin kalau nama orang ya, mungkin sebagai pembanding, Muhammadun, Muhammad, Hamidun, Hamid, itu nama orang dan diakhiri dengan tanwin, tetapi tidak kemudian dia nakirah. Kenapa? Karena itu nama. Kalau sudah menjadi nama, ya dia ma'rifah. Ya. Kenapa ini perlu disampaikan? Ini Rabi'un, ini nama, dia ma'rifah, ya, walaupun dengan tanwinnya, dia ma'rifah. Kemudian diikuti na'at atau sifat. Al-awwalu, ini sifat atau na'atnya. Al-awwalu, na'at dari Rabi'un. Ya. Buktinya apa? I'rabnya. Rabi'un marfu' dengan dhammah, al-awwalu juga marfu' dengan dhammah, huruf akhirnya berharakat dhammah. Dan juga dari sisi tadi ma'rifahnya, Rabi'un itu ma'rifah sebagai nama, na'amnya juga ma'rifah dengan alif lam, al-awwalu. Ya, kemudian dari sisi jumlahnya mufrad, Rabi'un mufrad, al-awwalu mufrad. Dari sisi jenis juga demikian, Rabi'un mudzakkar, al-awwal mudzakkar. Jadi ini susunan na'at man'ut. Ya,
sehingga tadi menjadi seperti ini, Rabi'un al-awwalu, Rabi'unil awwalu. Ya, jadi maknanya apa? Rabi' yang pertama. Ya, Rabi' yang pertama. Bulan yang ketiga dalam Arab. Bulan yang berikutnya Rabi'an yang keempat. Bulan yang keempat Rabi'un al-akhiru, Rabi'un al-akhiru atau Rabi'unil akhiru, Rabi'unil akhiru, Rabi' yang akhir, Rabi' yang akhir. Ini juga sama seperti sebelumnya. Ini susunan na'at dan man'ur. Ya. Al-awwalu al-akhiru itu sebagai na'at, Rabi'un sebagai man'ur. Ya, keadaannya sama. Na'at menyesuaikan dengan man'urnya. Ini. Kemudian yang berikutnya, khamisan yang kelima, nama bulan yang kelima, Jumadal Ula, Jumada al-Ula. Ini juga sama dari sisi susunannya, sama seperti sebelumnya. Ini susunan na'at man'ur. Al-Ula itu sebagai na'at, Jumada sebagai man'ur. Dan tentu na'at akan menyesuaikan dengan man'ur. Jumada ini menjadi nama bulan, sehingga dia ma'rifah. Jumada ini ma'rifah, bukan nakirah, tapi dia ma'rifah. Sehingga apa? Na'atnya atau sifatnya juga ma'rifah. Al-ula dengan alif lam, ma'rifah. Ya. Kemudian dari sisi jenis, Jumada itu mu'annas, perempuan, maka na'atnya juga mu'annas, bentuk mu'annas. Al-ula ini bentuk mu'annas, karena tadi man'otnya Jumada itu mu'annas. Ya. Sadisan yang keenam sekalian, Jumada al-akhiratu, Jumada al-akhiratu, Jumada yang akhir. Ini juga sama, na'at dan man'ot. Al-akhiratu na'at, Jumada man'ot. Ya, mengikuti menyesuaikan. Dari sisi jenis mu'annas mengikuti mu'annas. Kemudian dari sisi jumlah untuk mufrad sama-sama mufrad. Kemudian i'rabnya ini marfu', hanya saja tanda rafa'nya di situ muqaddarah, karena pada Jumada di situ diakhir dengan alif. Ya, di situ sebenarnya dhammah alifnya, hanya saja dhammahnya tidak tampak. Ya, karena ada alif, tidak mungkin tampak karena ada alif. Pada al-ula juga demikian, huruf akhirnya alif. Sejatinya atau sebenarnya pada alif itu ada dhammah, hanya saja dhammahnya tidak tampak. Adapun pada al-akhiratu dhammahnya tampak karena bukan alif. Yang jelas ini marfu' dengan dhammah, yang muqaddarah pada Jumada dan pada al-ula. Adapun pada al-akhiratu itu dhammahnya zahirah, tampak. Jadi 4 nama bulan ini, Rabi'un al-awwal, Rabi'unil akhiru, Jumadal ula, Jumadal akhiratu, ini termasuk susunan na'at dan man'ud. Ya. Berikutnya yang ketujuh, sabi'an, Rajabun Rajab. Ya, ini ya nama bulan, ya, walaupun dengan tanwin tapi dia ma'rifah, ya, seperti Sofarun tadi ataupun Rabi'un, ya, walaupun dengan tanwin tapi karena menjadi nama bulan maka ini ma'rifah. Jadi semuanya ini ma'rifah karena menjadi nama. Ya, yang berikutnya saminan yang ke-8, Sya'ban termasuk, atau yang berikutnya tasian yang ke-9, Ramadan. Ya, untuk 2 bulan ini Sya'banu, Ramadhanu, perhatikan keadaan akhirnya diakhiri dengan alif dan nun. Diakhiri, kedua nama ini diakhiri dengan alif dan nun tambahan, sehingga apa? Termasuk mamnu' minas sarf, tidak tanwin. Sya'banu, Ramadhanu, ya, tidak tanwin karena diakhiri dengan huruf alif dan nun tambahan. Ini seperti pada nama orang. Nah, kalau nama orang diakhir dengan alif dan nun, maka dia tidak tanwin. Contohnya Utsmanu, Utsman, Affanu, Affan. Ini tidak tanwin karena diakhir dengan alif dan nun.
Yang berikutnya Asyara yang ke-10 Syawalun, Syawal. Ini tanwin ya. Syawalun, Syawal. Kemudian yang berikutnya Hadiyah Asyara yang ke-11 Dzulqa'dati, Dzulqa'dah. Dzul-Qa'dati, Dzulqa'dah. Dzu di sini sebagai mudhaf, kemudian al-qa'dati sebagai mudhaf ilaih. Tsaniyah Asyara yang ke-12 yang sama susunannya, yakni Dzulhijjah. Ini dengan dzu ya sebagai mudhaf, kemudian al-hijjati sebagai mudhaf ilaih. Jadi 2 bulan yang terakhir ini susunannya adalah susunan idhafah. Dzu sebagai mudhaf, kemudian al-qa'dati dan al-hijjati ini sebagai mudhaf ilaih. Sehingga keadaannya mudhaf ilaih majrur dengan kasrah, al-qa'dati, al-hijjati ya, ini. Jadi perhatikan nama-nama bulan dalam bahasa Arab ada 12 bulan, itu keadaannya berbeda-beda. Ada yang ma'rifah, ya, semuanya ma'rifah ya. Ada yang bentuk ma'rifahnya dengan alif lam, al-muharramu. Ada yang dia ma'rifah walaupun dengan tanwin ya, karena menjadi nama tetap ma'rifah walaupun diakhiri dengan tanwin seperti Safarun, Rajabun, Syawalun. Kemudian ada pula yang mamnu' minas sarf, tidak bisa ditanwin karena ada alif dan nun tambahan seperti pada Sya'banu, Ramadhanu. Kemudian ada pula yang na'at man'ud dengan jenis yang mudzakkar, Rabi'unil awwalu, Rabi'unil akhiru. Ada pula na'at man'ud dengan jenis yang mu'annas, Jumadal ula, Jumadal akhiratu. Dan ada pula yang susunan idhafah, Dzulqa'dati, Dzulhijjati. Ya, ini. Jadi perhatikan tentang hal ini untuk nama-nama bulan dalam bahasa Arab. Satu lagi ya, atau satu tamrin, atau ini sampai tamrin berikutnya. Tasi'ah Asyara yang ke-19 Ta'amal ma yali, perhatikan hal berikut ini tentang kata imma. Imma titik-titik wa imma titik-titik ya, apa makna dari imma tersebut dijelaskan dalam contoh awalan yang pertama, al-ismu fil lughatil arabiyyati imma mudzakkarun wa imma muannasun. Ism dalam bahasa Arab itu ada yang mudzakkar dan ada pula yang muannas. Nah, imma di sini untuk apa? Dari contoh ini, dari penggunaan ini, imma untuk taksim, ya, untuk taksim, ta, qaf, sin, ya, mim, taksim untuk pembagian, untuk membagi jenis atau membagi macamnya. Ini taksim. Jadi alismu fil lughatil arabiyyah, alismu fil lughatil arabiyyati, ism dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi mudzakkar dan muannas. Nah, kira-kira maknanya seperti itu. Nah, ini diungkapkan dengan imma. Imma mudzakkarun wa imma muannasun. Jadi makna imma di sini untuk taksim, untuk membagi membagi jenis atau macamnya tadi. Kemudian contoh yang kedua, imma tazuruni wa imma azuruka. Imma tazuruni wa imma azuruka. Ya, bisa jadi engkau mengunjungi saya, mengunjungiku, tazuruni engkau mengunjungiku, wa imma azuruka, dan bisa jadi mungkin ya, azuruka, saya mengunjungimu. Jadi imma di sini kalau diungkapkan dalam bahasa Indonesia tadi mungkin atau bisa jadi atau yang semisal dengan itu, yang semakna dengan itu, ya mungkin engkau mengunjungiku atau mungkin aku mengunjungimu. Bisa jadi aku mengunjungimu atau engkau mengunjungiku. Jadi apa di sini maknanya? Litahyir, tahyir, ya, ta, kha, kemudian ya lagi, kemudian ra, tahyir, ya, ini. Jadi untuk memilih, ya, untuk
memilih. Imma tazuruni, bisa jadi engkau mengunjungi aku, wa imma azuruka, atau bisa jadi aku mengunjungimu. Kan memilih salah satu, engkau yang berkunjung atau aku yang berkunjung, kan begitu. Ini memilih. Ini makna imma dalam kalimat ini seperti itu, yaitu untuk takhyir, untuk memilih. Ya. Kemudian yang ketiga, Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Ibrahim yang mungkin sakit atau mungkin musafir, dia bepergian. Ya, ini sesuatu yang tidak pasti, yang ragu-ragu. Ibrahim ada kemungkinan dia sakit dan ada kemungkinan dia pergi safar. Tidak jelas, tidak yakin. Ini makna imma yang ditunjukkan dalam kalimat ini sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan siyaqul kalam. Nah, makna yang seperti ini disebut makna syak. Shin yang besar ya, yang titik 3, shin kemudian kaf, kafnya ditasydid, syak. Jadi makna keraguan atau ketidakyakinan. Bisa jadi ini, mungkin ini, atau mungkin itu. Ini makna syak, ragu-ragu, seperti ditunjukkan pada contoh yang ketiga ini. Karena ini tidak tahu, tidak yakin, mungkin sakit, mungkin pergi, mungkin dia tidak hadir ya, tidak nampak, ya mungkin dia sakit atau mungkin dia pergi, tidak yakin, tidak tahu pasti. Nah, ini yang ditunjukkan makna imma dalam kalimat ini. Ya, jadi inilah makna dari imma. Ada 3 makna imma sesuai yang ditunjukkan pada masing-masing kalimat. Yang pertama taqsim, untuk menunjukkan bagian, membagi jenis atau macam atau misalnya. Yang kedua makna takhyir, untuk memilih salah satu dari 2 atau sekian hal. Yang ketiga adalah makna syak, yang menunjukkan keraguan atau ketidakpastian, kemungkinan. Ini. Yang berikutnya ada fil imma fi salati jumalin min insya'ika. Masukkan imma pada 3 kalimat. Min insya'ika, dari karanganmu, dari kalimat buatanmu. Ya, coba nanti dicoba ya masing-masing imma sesuai dengan maknanya tersebut. Untuk taksim, untuk takhir, dan untuk syak. Satu lagi di sini asyrun, tamrin yang ke-20. Al-harbu mu'annasatun. Kata al-harbu, perang, ya, al-harbu itu perang atau peperangan, ya. Ini mu'annas, jenis katanya mu'annas, bukan mudzakkar, tetapi dia mu'annas. Walaupun tidak ada tanda ta'nis pada lafadznya, al-harbu, tidak ada ta' marbutah, tidak ada alif maksurah, tidak ada alif mamdudah, ya, alif yang panjang ya, yang diakhiri dengan hamzah. Tidak ada tanda-tanda ta'nis, tanda-tanda mu'annas dalam lafaz ini, tetapi dalam bahasa Arab ini dianggap mu'annas, ya, al-harbu. Taqulu, kau katakan al-harbul alamiyatul ula au as-saniyatu, perang dunia pertama, ya, al-harbul alamiyah, ini perang dunia. Ya, al-alamiyah ini na'at dari al-harbu. Perhatikan na'atnya al-alamiyatu, ada tak marbutah, na'atnya mu'annas, dia na'at pada al-harbu. Nah, kalau na'atnya mu'annas berarti man'otnya juga mu'annas. Tidak mungkin kalau berbeda jenis, karena na'at harus sesuai dengan man'ot. Nah, kalau na'at mu'annas berarti man'ot mu'annas, berarti al-harbu mu'annas. Al-ula juga demikian, al-ula ini lafaz untuk mu'annas, as-saniyatu lafaz untuk mu'annas. Ini menunjukkan al-harbu adalah mu'annas. Contoh yang lain, al-harbul ahliyatu, al-harbul ahliyatu, perang saudara, ya, ahliyah, ya, terkait dengan keluarga, dari ahlun, keluarga, perang saudara, ya. Di sini dikatakan perang saudara. Ini al-ahliyatu, lafaz ini jenisnya mu'annas, dia na'at dari al-harbu, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa al-harbu ini jenis katanya adalah mu'annas. Baik. Sampai ini ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ini dulu untuk malam ini. Alakum minkum, untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala
dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.